Hei, kamu Ya, gondrong sekarang potong apa gimana? iya Pak, potong biar agak cakepan gitu loh Pak. Lah udah, wes rapi urung. Belum Pak, nggak ada calonnya Pak. Waduh, Susah, si bos kok nggak ada calonnya gimana? Oke, susah sebelum Pak. kita mulai, kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Grogi Salah, saya. salah. Grogi, grogi. Assalamualaikum, Mas Cisban. Waalaikumsalam Pak Reza. Wah, Servis Pro gimana kabarnya Servis Pro? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak Reza? Juga kabar. Lasercom juga alhamdulillah sehat meskipun agak flu tapi ya inilah jalan terus lah gitu. Oke, saya mau ngenalin dulu Mas Cisban ke teman-teman yang lain meskipun nggak langsung via live streaming ya, kita nanti Oke, oke, edit-edit oke. dulu. Kalau Oke, ada siap Pak. kata-kata yang jelek makanya bisa ditut gitu. Oke, siap Pak. Oke. Saya cerita dulu teman-teman, Mas Cisban ini kursus periode kapan Mas? 31 Mei 2021. 31 Mei 2021 ya. Waktu itu memang angkatan paling banyak banyaknya. Ada Hmm. siapa aja temannya Mas? Seingatmu? Ada Bang Cai, Bang Bang Trimo, Cai, Primo, Polis, Ridu, terus Tolis, siapa? Brian, Brian, banyak Pak. Tardi, Mas Trimo, Ardi, Trimo ah juga. Gilang atau wah Gilang tuh tapi Hmm, kelas online ya. ya, Dan itu waktu pas genting-gentingnya COVID Delta betul ya. betul Pak. Semua satu asrama hampir mau tumbang semua dan itu waduh perasaanmu gimana itu waktu itu? Aduh, kacau sih Pak. Jangan sampai kena COVID itu dua kali nih. Kena COVID. Ternyata Pak, Sebelumnya udah pernah ya? sebelumnya udah pernah di Uh, Agustus uh, 2020. 2020 Agustus tahun lalunya udah pernah COVID dan dengar-dengar itu ada orang tua kena COVID juga kemarin tuh. Ya, ayah sampai meninggal gara-gara COVID. Oke ya teman-teman, jadi Mas ayahnya dulu Mas Cisbani cerita kalau ayahnya itu meninggal ya karena COVID salah satunya ya. Terus dia motivasinya apa nih? Wah setelah orang tua meninggal pokok men harus punya usaha sendiri. Gimana itu ceritanya kemarin tuh? Ceritanya agak lucu sih Pak. Karena kan aku dulu tuh pernah punya HP Xiaomi kan Pak. HP Xiaomi Redmi Ya, Note 8X. yes, Uh, apa itu aku muter-muter di kota aku kan. Ini harganya ya, berapa sih? Dia terucap 450 kan. Semua ya, counter tuh 450. ya. Terus tipu kan Pak. Kok mahal? Coba sih di Shopee kan zaman kan udah canggih ya. Kita lihat di Shopee Oke, modelnya berapa. Modal cuman sekian lah. Teknisi pasti itu 200 ribuan mungkin. yes. Untungnya di 250 cuman sekedar gitu tok, untung 250. Terus aku nge-compare kalau misal kita jual bakso atau jual bakmi segala macam, Berapa porsi itu? nah itu jadi kayak gitu kita compare. Waduh, ini harus berapa puluh porsi dulu baru dapat keuntungan satu unit pengantin Oke. LCD. Ya, Terus berarti alasannya karena memang servis HP Xiaomi ganti LCD di rata-rata servisan situ harganya 450-an. Padahal lihat di Shopee cuma modalnya 200.000, 5 juta. untungnya Nah itu 250 gitu ya. Sehingga seger tertarik aja. ya. Oke, Apalagi sekarang kan zamannya digital kan Pak. Pas betul. kebetulan COVID juga kita kan alhamdulillah nggak terpengaruh, malah justru banyak Betul. yang Nah, iya. device yang rusak, udahlah diperbaikin aja daripada nggak Oke. pakai. Good, good. Sip lah. Pakai. Tuh, ya jadi teman-teman kebanyak sih sebenarnya nggak cuma Mas Cisban aja yang apa namanya karena HP-nya rusak mau nyervis mahal terus dia ikut kursus. Jadi banyak juga yang melihat itu sebagai peluang gitu ya. Oke, Mas Cisban, yang kedua nih saya mau tanya, kursusnya berapa lama? Ngulang atau enggak tuh? Kalau kursus sih mungkin termasuk lama Pak aku ya. Termasuk lama?
Nah, biasanya kan 3 minggu kursus terus seminggu 1 minggu magang. magang, yes. Nah, pas itu kan lagi betah-betah di Jogja juga, akhirnya sampai nambah kos. Nambah kos ya? Ya, oke. Good. Biar dapat ilmu yang lebih banyak lagi di kursusan. Oke, sip. Berarti memang programnya itu kan kita 4 minggu, tapi Mas Tisban ini nambah kos di tempat lain apa di asrama, Mas? Nambah tempat lain di tempat Oh, lain. di ngekos di tempat lain boleh, tapi nanti bisa ikut mengulang kelasnya maupun magangnya gitu ya, Mas. Sampai benar-benar Mas Tisban mantep buat buka usaha gitu. Nah, terus ini Mas, apa ketika setelah kursus itu kan Mei, artinya Mei Juni kan kursus. Nah, terus mulai buka usahanya itu kapan nih? Setup usahanya kapan nih? Oh, kalau buka opening grand openingnya di ini sih Pak, 21 September. Mungkin 21 September. Mei, Juni, Juli, Agustus, September ya. Jadi selisih 3 bulan baru buka usaha. Apa aja yang disiapkan tuh Mas? Kalau aku sendiri untuk strategi marketing online-nya kan pasti sebelum kursus sudah aku siapin. Oke, jadi sebelum kursus nama sama strategi marketingnya sudah disiapin gitu ya. Terus apa lagi Mas? Terus untuk setelah kursus kan tinggal nyiapin soft skill sama apa itu kayak mungkin nyari reseller yang asli yang mana nih segala macam, sama nyari toko tempat-tempatnya sih. Oke, siap. Berarti bukanya di mana nih? Berarti namanya apa sekarang yang dipakai? Namanya Service Pro. Service Pro. Oke, lihat dong bajunya. Wih, keren bos, Service Pro hitam putih. Aduh, hai, keren sekali. Di mana Service Pro? Udah buka cabang belum? Atau sekarang di mana kantornya? Pak, ini ada user tak ke atas dulu gimana? Oke, boleh. Kalau enggak karyawanmu. Ini Irfan, Pak. Terus ada satunya. Oke, siap. Oh, ada usernya. Di bawah nggak apa-apa, bos. Biar kita true story nih, guys. Oh, gitu ya. Sorry, Mas. Gimana ya? Di atas ya. Halo, Pak. Weh, Mas Irfan. Mas Irfan, alumni juga ya? Alumni, Pak. Alumni tuaan mana tuh sama Mas Tisban? Tuan saya. Sekarang masih berkarir di tempatnya Service Pro ya. Yang khusus Mas Irfan dulu, saya masih ingat Mas Irfan betah banget di Jogja, terus dia tetap belajar terus akhirnya sekarang ikut Mas Mas Tisban ya. Di lantai mana ini? Lantai 2, Pak. Lantai 2. Lantai 2 ini buat servis MacBook. Woi, good lah. Nah, ini kalau misal Irfan masaknya di sini juga. Oke. Ini setupnya di mana ya? Sinyalmu putus. A few moments later. Nah, ganteng guys. Nah, oke. Lanjut ya, Mas Tisban ya. Oke, Pak. Oke. Selang 3 bulan dari kursus kan baru buka usaha tuh. Yang dipersiapkan apa aja tadi selain marketing online, nama dan lain sebagainya, apa aja yang disiapkan, Mas? Kalau pribadi sendiri sih nggak menutup kemungkinan pasti modal juga sih, Mas. Modal. Karena gimana ya? Emang ada beberapa usaha yang perlu modal minim, cuman kalau di aku sendiri mungkin menempuh jalan sing apa ya, ibarat kata di bus dulu baru biar orang-orang tuh tahu kalau di sini ada servisan gede nih, jadi semakin gede semakin apa ya. Berarti tadi selain soft skill, skill sebagai modal yang Mas Tisban pelajari, yang kedua modal secara finansial juga butuh ya? Nah, itu sih. Mungkin, bocorannya Mas, modal berapa modal yang harus dikeluarkan sampai Service Pro bisa berdiri? Juga modal lumayan banyak sih. Kira-kira Pak, kira-kira aja. Nanti
Gimana Pak? Nanti diapain? Nanti kan gini, karena saya kan ada komparasi. Jadi Ah, memang nggak setiap peserta itu langsung gede seperti Mas iya Cisban. Pak. Ada Berarti, juga teman satu angkatanmu, Bos, baru bulan kemarin buka namanya Solihin. oh iya, saya lihat Ya, Pak. Stadion Bisa baru setelah 2 tahun, hampir 2 tahun kursus, baru bisa membeli alat-alat servis dan buka di rumahnya. Artinya apa? Artinya kan dia secara modal finansialnya kan terbatas, tapi terus berjuang, berproses yang saya tekankan kan di situ. Kalau dari Service Pro ini modal awalnya berapa bisa setup usahanya? modal awalnya sih agak lumayan sih ya. Di 100 ada? 150. 150 juta. Tuh, keren bos. Agak lumayan sih. 150 juta. Keren. Banyak. Waktu itu saya nggak punya uang segitu, bos. Ya, saya dulu modalnya cuma 2 juta. Utang bank gitu. Bukan bank yang gede, tapi bank pelecet. Di mana bunganya sampai 2% per bulan. Ya, itu. Oke, nah itulah story-story perjuangan. Terus gini, Mas. Ini sekarang kan udah ngeluarin modal 150 juta, terus udah berjalan hampir setahun ya. Nah itu udah Ya. balik modal apa belum? Alhamdulillah udah sih Pak. Udah Berapa bulan balik modal? 3 bulan udah balik. Ya, keren 3 bulan 150 juta balik modal. Alhamdulillah. Sekarang tinggal berproses, nikmati. Ya, nikmati prosesnya. Nggak mungkin kan kita langsung tumpang kaki kan, nggak. Tetap belajar terus ya. Sebagai owner juga kita kan juga, saya sendiri selalu belajar apa kurangnya di perusahaan saya, SDM-nya seperti apa, keuangan seperti apa. Tentunya gini, banyak orang kan kalau kursus pengennya yang enak-enaknya aja. Tapi kendalanya jarang kita share. Nah, kendala apa sih yang dihadapi ketika memulai usaha di awal-awal itu, kendalanya apa aja sih? Kalau kendala mungkin ini sih Pak. Eh, Nyari part yang cocok itu, sales yang cocok, terus Oke. eh, apa ya? Kayak misal kendala itu pasti kalau kita garansi agak lama kan masalah garansi. Sedangkan Oke. pas awal kita belum dapat part yang cocok, misalnya yang cocok, Oke. kebentur sama klaim garansi yang terus-terusan, wah itu sampai pernah boncos juga. Oke, pernah boncos karena manajemen garansi yang belum bagus, dengan kita belum dapat supplier part yang oke gitu ya. Oke. Selain itu ada hal lagi nggak yang kena di hati gitu? Mungkin ini sih Pak, balancingnya agak kurang ya. Balancing Apa antara ya? Balancing itu kayak misal pendataan keuangan hari ini berapa, lebih ke manajemen keuangannya sih. Oh, manajemen keuangannya masih ada sedikit miss gitu ya? Ya miss, pertama-tama kita nggak tahu nih celahnya gimana, kok bisa Oke. uang segini sekian, setelah berjalan agak lama kan baru ketahuan, oh aturan ini belum segala macam gitu. Oke, siap. Kalau Mas Service Pro itu pakai data service yang punya saya nggak sih? Siap, Masih pakai? iya. Oke, Mantap. good. Sampai Oke. sekarang. Sampai Masih. sekarang. Cukup nggak ya? Cukup membantu manajemen membantu service ya? Sip lah. Membantu banget. Oke, good. Sekarang karyawan ada berapa? Karyawan teknisinya apa sama ini Pak, kayak kreatif segala macam. Ya semuanya, semuanya. Plus freelance Semua. lah, misal kayak gitu. Bentar, Pak, itu dulu Pak ya. Sampai dihitung si bos tuh nggak hafal berapa. Hah? Ada 9. Ada 9. Oke, good ya. Artinya apa? Artinya dari Service Pro ini saya doakan semoga kedepannya lebih berkah lagi usahanya, lebih sukses, sehingga banyak SDM-SDM yang bisa kita bantu untuk belajar maupun untuk bekerja di tempat kita. Gitu, Mas. Oke. Gini, Mas. Flashback ke masa-masa kursus. Apa mungkin 1-2 pesan atau ilmu yang disampaikan saat kursus yang sekarang masih nancep atau terngiang-ngiang di pikiran Mas Cis? Ini sih, aku sukanya itu waktu pelajarannya Pak Reza. Ya. Aku suka soft skill mungkin belum begitu menguasai daripada teknisi aku.
Oke. Kalau aku sendiri suka yang belajar kayak manajemen keuangan, yang Manajemennya. Oke. terus apa itu masalah ini sama Mas Wawan di Oke. mes Oke. kita belajar Pendampingan di cara- mesnya ya. Ah, pendampingan di mes juga top juga kok di sana. Oke. Alat-alatnya juga lengkap. Jadi di sana kita belajar, kalau sama Mas Wawan kan lebih enak tuh kayak misal Yes. sambil nyantai segala macam kita belajar unlock game, mungkin unlock apa itu password yang lupa segala Oke. macam. Sip lah, keren. Itu banget sih caranya gitu. Oke. Oke, terus target ke depannya apa nih Mas 2023? 2023 udah nyiapin ini sih Pak, mau buka cabang ada Pasuruan di Pandaan. Di mana? Mau jual di Pandaan Pasuruan. Di Oh, Jawa di Timur. Pasuruan. Kalau sekarang di Gresik ya, Service Pro ya? Di Gresik, ya. Oke. Oke, Service Pro ini teman-teman yang belum tahu silahkan lihat TikToknya yang keren, Instagramnya juga oke, Service Pro ya, punyanya Mas Cisban nih, alumni 23 Mei 2021 ya. Datang di Jogja itu belum tahu apa-apa karena dia backgroundnya arsitektur. Saya masih ingat gitu. Jadi satu angkatan Mas Cis ini ya, semua Pak solid ya, paling solid. Jadi ada banyak angkatan yang solid, salah satunya di angkatan 31 Mei ini. Targetnya apa? Berarti tadi buka cabang di Pasuruan, Di betul? Pasuruan. Oke, Di semoga Pasuruan. sukses untuk Mas Cisban. Sama ini sih Pak, kan baru servis dia. Yes. Di Pasuruan rencananya mau ngebuka jual beli iPhone gitu. Oh, jual beli iPhone. Oke, sip lah. Jual beli iPhone, jual beli MacBook karena memang spesialnya di Apple ya. Yang penting nanti hati-hati masalah email biar nggak boncos. Oke. Banyak teman-teman yang kemarin sekarang harus slow down dulu trafficnya karena apa? Karena memang barang-barang iPhone kan banyak yang distributor atau ilegal. Nah, itu emailnya keblok sehingga dia ketika mau unblock biayanya HPP-nya udah nggak masuk gitu. Oke. Yang terakhir Mas Cisban, kasih pesan-pesan buat teman motivasi atau pesan terserah apa buat peserta yang mau kursus. Motivasi pesan aku gini sih, jangan takut buat mencari ilmu kalau ada kesempatan. Kayak misal aku tadi dari HP Xiaomi nih, bisa jadi yang seperti sekarang. Bila ya gara-gara kita melihat peluang, kita melihat kesempatan, jangan takut memulai. Selama kita punya Tuhan, jangan takut sama masa depan. Oke, jangan takut memulai Jadi, dan jangan takut sama masa depan. Quote yang keren dari Mas Cisban ya, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Meskipun ya di sini kayaknya serius, padahal kalau di luar Mas Cisban ini gokil, bikin suasananya pecah. Oke, salam buat Mas Irfan dan teman-teman di Service Pro ya, sehat selalu, sukses selalu. Cukup dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.